Selamat pagi. Pagi, Bu. Mari kita nyanyikan macam wujud benda dua-dua ya. Matamu Itu ada tiga. Yang pertama itu ada gambaran. Bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi lemari dibuka dan juga tas. Yang kedua cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli bensin, minyak goreng dan madu. Yang ketiga itu adalah benda gas, dia tak terlihat, ukurannya tetap, contohnya berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu macam wujud benda. Ayo membaca, mencair. Hari ini sang Fani membeli es krim bersama teman-temannya. Berapa saat es krim berubah menjadi cair? Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama. Kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Bukan begitu juga ketika kamu memegang coklat. Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair tersebut mencair atau meleleh atau melebur. Kita membaca apa itu mencair dan mengapa itu bisa mencair. Di sini ada contohnya halaman 122. Kita lihat proses mencairnya. Itu yang pertama es batu, yang kedua itu coklat, kemudian ada kapur dan ada mentega. Coklat kalau kita buat di luar ruangan apa yang terjadi? Mencair. Meleleh. Kalau dia air dia mencair. Kalau kayak mentega atau coklat itu meleleh. Oke, kalau untuk kapur ketika kita buat di luar ruangan, apakah dia berubah? Tidak, karena dia contoh benda padat. Oke. Nah, kenapa bisa meleleh atau mencair es batu, mentega, coklat? Itu disebabkan karena panasnya sinar matahari. Oke, coba untuk kita buka dulu bukunya. Karena saking panasnya sinar matahari itu ada di sini, kita lihat mengenai kebakaran hutan. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Mana asap di sekitarmu? Misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Baca secara bergiliran. Nah, di sini Ibu mau kamu bekerja kelompok untuk menceritakan hasil gambar atau mendeskripsikan gambar yang ada di buku kita, yaitu mengenai kebakaran hutan di Desa Siti. Oke, untuk itu boleh ambil per kelompoknya masing-masing. Ya, tadi sudah kita bentuk kelompok, kamu membuat diskusi kamu masing-masing. Untuk itu Ibu mau dari kelompok 3 yang duluan maju untuk mendeskripsikannya. Ayo kasih nafas dulu biar semangat. Dan perwakilannya ada yang maju. Saya teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menceritakan atau mendeskripsikan hasil gambar dari halaman 104 mengenai kebakaran hutan di Desa Siti. Pada suatu hari ada sebuah hutan yang besar. Di dalamnya ada hewan kecil, hewan besar atau hewan buas, dan ada juga pepohonan yang sangat tinggi. Pada suatu hari, hutan mulai terbakar dan mengeluarkan api dan asap. Dan sebagian dari pepohonan ikut terbakar. Untuk kita teman-teman, haruslah kita menjaga lingkungan kita dan tidak bermain api dengan sembarangan. Terima kasih. Kasih apa dulu biar semangat. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menceritakan mengenai kebakaran hutan di Desa Siti. Pada suatu hari, ada sebuah hutan yang sangat lebat dan besar. Di hutan itu banyak tumbuhan dan pepohonan tinggi. Dan dalam hutan banyak hewan kecil, besar, dan hewan buas. Hutan terbakar hingga membuat hutan harus terbakar. Maka untuk kita teman-teman, jagalah lingkungan kita dan tidak menebang pohon sembarangan dan bermain api di tempat yang mudah terbakar. Terima kasih. Oke, kasih apa support selanjutnya di kelompok 2. Ayo kasih. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menceritakan gambar dari halaman 104 dari
itu mengenai kebakaran hutan di desa kita. Pada suatu hari, ada sebuah hutan yang luas. Di sana banyak sekali kebakaran yang besar dan hewan-hewan. Ada hewan kecil dan ada hewan besar dan hewan-hewan lainnya. Suatu hari, ada kebakaran yang besar dan pohon-pohon serta tumbuhan di sana terbakar. Hampir semua pohon terbakar karena api dan hewan-hewan di sana pun terluka karena asap api. Untuk kita teman-teman, haruslah merawat dan melestarikan alam kita serta menjaga tumbuh-tumbuhan di alam kita dan tidak membuang sampah sembarangan serta bermain api sembarangan tanpa pengawasan orang tua kita supaya tidak terjadi kebakaran. Terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu untuk semua kelompok yang sudah tampil. Oke, dari situ semua kita lihat ada macam wujud benda, ada juga mengenai panasnya dari kebakaran di hutan, dan ada juga kita mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Kalau kita punya keragaman banyak, suku banyak, tarian banyak, juga bahasa yang ada di Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai. Begitu juga kita punya agama yang harus kita saling menghargai serta menghormati. Contohnya menghargainya dengan cara apa? Tidak membeda-bedakan agama. Tidak membeda-bedakan agama, ya. Saling menghormati. Oh, yang bisa kita lihat untuk kita saling menghargai atau menghormati sesama kita. Contohnya misalnya dari agama atau suku, siapa yang bisa ngasih? Tidak membeda-bedakan agama. Memudahkan teman beribadah. Oke, siapa lagi yang bisa? Oke, Salsa. Tidak mengejek teman. Tidak mengejek teman. Tidak membeda-bedakan agama. Tidak membeda-bedakan agama. Oke, siapa? Melestarikan agama dan budaya di Indonesia. Melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Contohnya budaya mengenai tarian, menjaga sejarah yang ada di Indonesia. Terus kita tidak boleh membuli teman atau mengejek teman. Ketika ada teman kita yang di keluarganya itu tidak sedamai yang ada di keluarga kamu. Contohnya tawuran Tabu. kehancuran di dalam rumah tangga atau perpisahan di antara orang tua. Jadi jika ada teman kamu yang seperti itu, jangan kita tapi kita apain? Kita rangkul, kita ajak berteman, kita kasihi, kita sayangi. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena Tuhan saja tidak membeda-bedakan. Makanya contohnya si Fanya, agamanya Kristen, si Hendra agamanya Islam. Kan di antara kelas ini tidak ada yang membeda-bedakan kan? Semua sama. Kalau si Aisyah nanti punya bahasa Jawa, si Hendra bahasa Batak, yang menggabungkan bahasa mereka adalah bahasa Indonesia. Oke, hari ini cukup sampai sini materi kita. Ibu ucapkan terima kasih dan sekali lagi beri aplaus untuk kita hari ini. Oke, selamat pagi.